Ini usianya sama, tapi akar hanya tumbuh satu. Sedangkan yang menggunakan secalur, ini akarnya seperti ini. Baik sobat, setelah 1,5 bulan pemindahan silverberry dari pot kecil ke dalam pot yang lebih besar, sekarang tinggi silverberry sudah mencapai 2,5 meter. Dan pada bagian bawah, batang-batang ini yang ukurannya 1 meter ini nanti akan kita cangkok. Doni Martono, Setapak 9. Untuk mencangkok, alat dan bahan apa saja yang diperlukan? Yang pertama, kita membutuhkan cutter, kemudian gunting dahan. Untuk mencangkok, kita bersihkan dulu daun-daun yang pada bagian bawah ini, kita kurangi. Ini batang yang kita pilih adalah batang yang sudah tua ya sobat ya. Baik, kita kupas dulu. Baik sobat, sambil menunggu batang ini kering, kita siapkan batang yang lain untuk dikupas. Baik sobat, setelah silverberry kita kupas, langkah berikutnya kita siapkan zat perangsang tumbuh akar. Ini bebas ya, mau menggunakan merek apapun boleh. Kita tuangkan dulu. Kemudian kita campur dengan air bersih. Kita aduk seperti ini ya, sudah tercampur dengan sempurna. Lalu kita kuaskan pada batang yang sudah kita kupas. Dikuaskan sampai benar-benar basah. Kemudian setelah ini kita diamkan sampai kering. Baik sobat, setelah batang kita olesi dengan zat perangsang akar, kita tunggu sampai kering sempurna. Sambil menunggu batangnya kering, yang kita lakukan adalah kita mempersiapkan untuk bahan cangkok. Kita nanti akan melakukan 2 eksperimen. Yang pertama, kita hanya menggunakan kokopit saja atau serbuk dari kulit kelapa. Kemudian yang kedua, nanti akan kita campur dengan secalur atau serbuk cangkang telur. Baik, kita akan melakukan untuk eksperimen yang pertama yang hanya menggunakan kokopit. Kita tuangkan dulu kokopit ini ke dalam wadah. Kemudian kita tambahkan air sampai kokopit ini menjadi basah, tapi tidak sampai becek ya sobat ya. Karena yang diperlukan ini hanya kokopit yang lembab. Langkah berikutnya, kita siapkan plastik klip seperti ini ya, ukurannya bebas. Ini yang akan kita gunakan untuk pembungkus dari batang yang akan kita cangkok. Kita padatkan, kemudian kita buat kerucut seperti ini sobat ya, sampai airnya ini bisa kita peras. Ini kemudian kita ikat. Tentunya seperti ini ya sobat ya. Ini adalah untuk eksperimen yang pertama. Kita buat 2 bahan untuk cangkokan, yaitu kokopit saja. Kemudian karena tadi kita membuat 5 bakal cangkokan, untuk yang ketiga, keempat dan kelima, kita akan mencampurkan kokopit ini dengan secalur. Kita tuangkan dulu kokopitnya. Kemudian kita ambil secalur. Perbandingannya 1:1 ya sobat ya. Kita tambah air dulu. Ya, kita aduk sampai tercampur dengan sempurna.
padatkan pada bagian bawah, kita buat kerucut seperti ini. Kemudian kita tekan agar airnya keluar. Kemudian dibuat kerucut seperti ini. Baik sobat, setelah batang yang kita kupas kemudian kita olesi dengan zat perangsang akar, warnanya seperti ini. Yang kita lakukan, kita siapkan bahan cangkoknya, media tadi ya. Ini yang berupa kokopit saja ya. Agar lebih praktis ini kita pangkas saja, potong ya, seperti ini. Kemudian kita sobek pada bagian tengah seperti ini. Kemudian kita bungkuskan pada batang yang akan kita cangkokkan. Pastikan tertutup ya. Kemudian kita siapkan plastik untuk membungkus. Kita gunakan kabel tis untuk mengencangkan agar lebih kuat. Baik, ini karena plastiknya tertutup, kita tandai ulang dengan kode A1 untuk kokopit sebagai media cangkok. Berikutnya kita akan mencangkok untuk campuran kokopit dan jalur yang sudah kita kasih kode B1. Baik, untuk lebih amannya ini kita potong dulu sama ya seperti tadi ya sobat ya. Ini kita belah dulu, kita bungkus. Karena memang lokasinya agak susah, jadi kita harus hati-hati ketika membungkus bahan cangkokan ini. Baik sobat, karena untuk bagian bawah ini agak sulit kalau hanya menggunakan kabel tis, jadi kita gunakan tali rafia. Baik sobat, ini untuk media cangkok dengan campuran berupa calur dan kokopit. Kita kasih kode B1 dengan tanda tali rafia merah ini ya. Selanjutnya kita lakukan pencangkokan pada sisi yang lain. Baik sobat, kita kasih kode A2 untuk cangkokan dengan media kokopit. Baik, langsung saja kita lanjutkan untuk cangkokan yang keempat, yaitu campuran kokopit dan sejalur dengan kode B2. B3 dengan media cangkok berupa kokopit dan sejalur. Baik sobat, bagaimana kelanjutan dari hasil cangkok ini akan disambung pada video berikutnya. Baik sobat Setapak 9, hari ini tepat 3 bulan setelah kita melakukan proses cangkok pada pohon silverberry. Ini dari kelima batang yang kita cangkok, ini yang satu kemarin membusuk dan mati, di sini kering. Kemudian ini batang yang kedua, ini sudah kita pindahkan di sini. Kemudian untuk batang yang ketiga, ini sudah kita pindahkan ke dalam pot yang lebih besar. Dan batang yang keempat dan kelima nanti akan kita buka pada video kali ini. Baik, langsung saja kita buka batang yang keempat dan kelima ini. Baik sobat, kita singkirkan dulu batu-batu koral di atas ini. Ini ya, ini adalah cangkokan yang keempat. Kita taruh di sini dulu. Kemudian untuk yang kelima, nanti kita akan bandingkan bagaimana perbandingan dari pertumbuhan akar pada pohon silverberry ini. Ini adalah batang yang kelima. Kita potong di sini. Ini adalah batang yang kelima. Saya akan tunjukkan bagaimana perbandingan dari proses cangkok dengan menggunakan bahan secalur dan tanpa secalur. Kita akan melihat bagaimana pertumbuhan dan perbandingan dari
akar pada kedua proses cangkok ini. Alhamdulillah, jadi seperti ini sobat, ini akarnya banyak ya. Sekarang saya akan tunjukkan proses cangkok yang tanpa menggunakan secalur. Ya, ini usianya sama, tapi akar hanya tumbuh satu. Sedangkan yang menggunakan secalur, ini akarnya seperti ini. Jadi manfaat secalur adalah untuk merangsang pertumbuhan akar pada proses cangkok agar lebih cepat tumbuh dan lebih cepat lebar. Seperti ini ya sobat ya. Baik sobat, langsung saja kita pindahkan kedua bibit ini ke dalam polybag. Baik, kita siapkan media tanamnya. Demikian tadi rangkaian proses mencangkok pada pohon silverberry. Perlu diketahui sobat bahwa pohon silverberry adalah tanaman buah. Jadi teknik yang saya lakukan tadi bisa sobat aplikasikan untuk mencangkok tanaman buah yang lain. Baik sobat, jika sobat ada pertanyaan langsung saja tulis di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like serta subscribe, dan nantikan tips-tips menarik lainnya di Setapak Sebulan.